Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Selidiki hati kami Bapa, selidiki hati kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu? Apakah kami mengasihi-Mu? Selidiki hati kami, lihatlah hati kami Bapa. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya.
lihatlah hati ini Tuhan, lihatlah hati ini, kami menyembah-Mu, kami mengasihi-Mu Yesus, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Hanyalah pujian dan syukur yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah sembah kami bagi-Mu, inilah pujian kami Bapa, inilah sembah kami bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengangkat hati kami di hadirat-Mu. Kami angkat hati kami. Ya Roh Kudus pimpin kami. Ya Roh Kudus jamahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lihatlah hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Jika ada yang salah dalam hidup kami, jika ada yang salah kami perkatakan, yang kami lakukan dalam hidup kami, ampuni kami Bapa. Ampuni kami Bapa. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Amin, amin. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Amin. Terima kasih Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Benar Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami umat kepunyaan-Mu, datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau mencintai Engkau lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Kami mau mencintai Engkau lebih dari apapun yang kami miliki di dunia ini. Karena kami tahu kami punya kehidupan kekal. Kami punya kehidupan abadi yang Kau sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Haleluya. 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 Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Roh Kudus yang telah memimpin kami.
yang telah menjagai kami sepanjang hari dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Semua oleh karena kemurahan-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Ketika kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, kami percaya mata-Mu terarah dari surga melihat setiap pribadi kami. Izinkan kami membuat Engkau tersenyum. Izinkan kami membuat Engkau bangga atas hidup kami. Dapat selalu menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Dapat selalu menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Dapat selalu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada saat malam hari ini kalau kita boleh ada, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah setiap pujian kita boleh naik di hadapan Tuhan, menjadi satu dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita. Betapa indahnya ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membaca renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Yang saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh menyimak pada, mungkin saudara punya Alkitab, atau mungkin sedang melihat di tayangan ini ataupun di HP, boleh simak bersama-sama. Saya akan bacakan. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa dalam satu kisah Paskah ini, menjelang Paskah, bagaimana Petrus ada dalam satu keadaan, dalam satu kondisi yang saya boleh katakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa ketika Yesus ditangkap. Dalam keadaan yang seperti ini, kita melihat bahwa sebagai manusia, Petrus menyangkal Yesus. Sebagai seorang yang penuh dengan keterbatasan, Petrus menyangkal Yesus, walaupun pada awalnya Yesus sudah memberitahukan kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus. Tapi pada waktu itu, dalam perjamuan makan, Petrus berkata kepada Yesus, "Sekalipun murid-murid yang lain tergoncang imannya, tapi aku sekali-kali tidak akan tergoncang imanku. Aku tidak akan meninggalkan engkau." Tapi Yesus berkata kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan dalam ayat yang kita baca ini, bahwa perkataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada Petrus ternyata tergenapi atau terjadi dalam kehidupan Petrus. Dikatakan ayat
Ayat yang ke-70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ayatnya yang ke-72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Ayat yang ke-74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa ketika Petrus menyangkal Yesus untuk menutupi bahwa identitas dirinya adalah pengikut Kristus, dikatakan bagian pertama ayat yang ke-70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus pura-pura tidak tahu siapa Yesus. Kadangkala kita diizinkan peristiwa ini terjadi, di mana kita diizinkan oleh Allah, oleh Tuhan, untuk di saat-saat tertentu, untuk kita mampu memberikan pengakuan bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan. Kita adalah seorang jemaat Tuhan. Kita adalah seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Ada saat ketika kita tidak bisa berkata, "Saya pengikut Kristus." Ada di saat kita tidak mampu mengakui bahwa siapa keberadaan kita, maka secara otomatis kita telah menyangkal Dia. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus ayat yang ke-70 ini. Ya, ayat yang ke-72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Yang kedua dikatakan di sini bahwa Petrus bukan hanya pura-pura, tetapi Petrus mulai bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Satu situasi yang sangat sulit bagi Petrus untuk mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Ayat yang ke-74 dikatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Yang ketiga dikatakan di sini bahwa Petrus mulai mengutuk. Dia mengutuk bahwa dia tidak mengenal siapa Yesus. Tapi ada satu hal yang istimewa di ayat yang ke-75, kita lihat bersama-sama. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu situasi yang kadangkala kita alami dalam kehidupan kita, masa-masa yang sulit untuk kita memperjuangkan, kita mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari akan kesalahan itu? Seberapa sering kita menyangkal akan keberadaan Tuhan? Seberapa sering kita menyangkal suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Seberapa sering kita menyakiti hati Tuhan? Pada waktu Petrus berkata-kata itu, kalau kita lihat dalam film The Passion of the Christ, kita bisa melihat di sana ketika Petrus sedang menyangkal itu, Yesus sedang menatap kepada Petrus dengan satu tatapan bahwa Petrus akan mengingat apa yang sudah dia katakan, bahwa sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Satu hal yang saya katakan tadi di sini ayat yang ke-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Saya hanya mau katakan bahwa 2 kesimpulan pada renungan firman Tuhan ini. Ketika kita membuat satu kesalahan, ketika kita membuat satu pelanggaran di hadapan Tuhan, ingatlah akan firman Tuhan. Ingatlah akan suara Allah yang dengan lembut berbicara dalam hati kita, di telinga kita, untuk memberitahukan kepada kita bahwa Yesus mengasihi saya dan saudara. Dia mencintai kita, apapun kesalahan, apapun pelanggaran kita. Ketika kita datang kepada Dia, kita datang kepadanya,
maka Dia yang lemah lembut, Dia yang mengasihi akan memberikan pengampunan yang sungguh indah itu menjadi bagian milik saya dan saudara. Ingatlah setiap perkataan firman Tuhan. Ketika Petrus mengingat akan apa yang dikatakan oleh Yesus, dia menyesali setiap perbuatannya. Dan saudara lihat apa kelanjutan kisah daripada seorang Petrus. Dia menjadi seorang murid yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dengan luar biasa. Yang kedua, yaitu dikatakan di sini, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yang kedua, bahwa Petrus keluar dari situasi itu. Dia pergi dari keadaan yang buruk itu, yang mengintimidasi dia, yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia harus menyangkal Yesus pada waktu itu. Saya mau katakan bahwa ketika kita ada dalam situasi seperti itu, jangan mempertahankan diri kita untuk tetap ada di sana. Jangan kita mempertahankan ego kita, atau mungkin kita berkata, saya seorang yang beriman, saya mampu dan saya sanggup. Kalau memang kita merasa kita tidak bisa atau kita tidak mampu berada dalam situasi yang sulit itu, pergilah dari sana, keluarlah dari sana. Sebab itu salah satu solusi untuk membuat kita jauh dari setiap pencobaan, untuk membuat kita jauh dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan. Persoalan dan pergumulan itu tanpa kita cari pun pasti akan datang. Tapi saya mau katakan di sini melalui kebenaran firman Tuhan, pergi, tinggalkan suasana situasi itu dan lihatlah kepada kemuliaan Tuhan. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, memberikan kemenangan bagi kita, memberikan kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Pandanglah salib Tuhan, lihatlah dia sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan satu kemenangan hidup kekal bagi saya dan saudara. Tinggallah di dalam kasih Kristus, maka saya dan saudara pasti akan dikuatkan, saya dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan berpanjang lebarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi satu hal saya mau katakan, walaupun kita dalam situasi yang sulit ini, berdoalah kepada Tuhan. Ingatlah akan firman Tuhan, akan setiap apa yang dikatakan Allah, melalui kita baca kebenaran firman Allah, melalui kita dengarkan dari pendeta yang berkhotbah, ataupun dari mana datangnya firman Allah itu. Ingatlah dan tanamkan dalam hati kita, respon dan lakukan kebenaran firman Tuhan itu, maka iman saya dan saudara akan teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, yaitu jangan pernah kita bertahan dalam situasi yang membuat kita jatuh dalam dosa. Jangan kita mempertahankan satu keadaan bersalah, satu keadaan berdosa. Jangan kita mempertahankan kutuk yang mengikat kita. Setiap hamba, kita diperhamba oleh dosa. Jangan kita mempertahankan itu. Tapi kita harus keluar dari sana, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita keluar dari setiap persoalan kita. Dan pandang salib Kristus, Dia akan mengasihi kita semua dan Dia akan memberikan jaminan kekekalan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan berdoa buat renungan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami diingatkan di momen Paskah ini. Engkau telah menderita mati bagi kami, bagi setiap pelanggaran kesalahan dosa kami. Engkau telah memberikan jaminan hidup baru bagi kami. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami memandang kepada salib-Mu, kepada karya keselamatan yang Engkau sudah buat bagi kami, agar kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, seperti Engkau mengingatkan Petrus akan apa yang sudah dia lakukan. Ingatkan juga kami ya Tuhan, agar kami kembali di dalam jalan-Mu yang baik. Ingatkan kami akan setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dalam hati kami, dalam pikiran kami, agar kami dapat memuliakan, memuji, dan mengagungkan akan Engkau. Dan bawa kami keluar dari setiap persoalan kami, dari setiap pergumulan kami. Karena kami tahu Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur
Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tak lupa berdoa untuk sanak saudara kami, khususnya yang di NTT yang saat ini sedang mengalami bencana alam, yaitu banjir bandang. Kami berdoa berkati sanak saudara kami ada di sana, saudara seiman kami, berkati mereka yang mengalami musibah ini, kuatkan iman percaya mereka, teguhkan mereka di dalam Tuhan, cukupkan semua yang mereka butuhkan, keperluan-keperluan mereka yang mengalami sakit penyakit. Engkau jamah sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu yang mengalami musibah ini. Kalaupun mereka dirawat di rumah sakit dimanapun mereka berada, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan janji Tuhan, ya dan amin, menjadi bagian milik mereka. Dan kalaupun ada saudara kami yang melihat tayangan ini yang ada dalam keadaan tubuh yang sakit, Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu apapun bentuk sakit penyakit yang dialami, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, atau dimanapun mereka berada. Kami melihat mujizat Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami akan memandang kepada karya salib Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu menjamah dan menyembuhkan kami. Kami akan melihat kuasa-Mu atas pribadi-pribadi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan juga kami tak lupa berdoa bagi ya Tuhan para penonton yang sudah memberikan komentar dalam kolom komentar. Khususnya kami berdoa bagi anak Alvin yang akan mengikuti ujian sekolah ya Tuhan. Dia memohon hikmat daripada Tuhan. Karuniakan dia roh hikmat, kepintaran pengetahuan daripada-Mu, roh rajin untuk belajar menjadi bagian miliknya, agar dia dapat mengerjakan setiap soal-soal dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Yesus orang tua dari Bapak Silalahi yang saat ini terbaring di rumah sakit ya Tuhan. Apapun bentuk penyakit daripada Bapak ini, kami berdoa Engkaulah tabib yang ajaib, Engkaulah dokter yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap obat-obatan dikonsumsi, setiap makanan, minuman menjadi satu saluran kesehatan, kekuatan bagi Bapak Silalahi ini. Dan kami berdoa, kami percaya mujizat-Mu nyata atas hidup kami. Terpuji nama-Mu, dan kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.